Sahabat beriman. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau dikelilingi oleh para sahabat dengan segala karakteristik dan sifat yang beragam. Ada Abu Bakar yang dermawan, ada Umar bin Khattab yang tegas, ada Utsman bin Affan yang pemalu, ada Hamzah yang pemberani, ada Ali bin Abi Thalib yang cerdas dan lain sebagainya. Namun di samping itu, ada juga sahabat Nabi yang suka usil, suka jahil, tetapi dia juga lucu dan jenaka. Dia sering membuat Rasulullah tertawa. Nama sahabat itu adalah Nuaiman bin Ibnu Amir bin Rafah. Beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi yang berhasil membuat Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahangnya. Padahal Rasulullah itu jarang sekali tertawa, lepas. Rasulullah lebih sering memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Karena seringnya Nuaiman membuat hati Rasulullah senang, membuat tertawa Nabi, sampai suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Nuaiman adalah salah satu sahabat Rasulullah. Meskipun dia merupakan sahabat Nabi, yang bisa setiap hari bertemu Nabi, yang setiap hari mendengarkan nasihat Nabi. Tapi ternyata, Nuaiman masih memiliki hobi jahiliyah yang sudah dilarang, yang sudah diharamkan oleh Islam. Hobi Nuaiman adalah minum khamr, alias minuman keras, alias mabuk-mabukan. Jadi adanya orang yang mabuk, orang yang suka minum minuman keras itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang saja. Bahkan di kehidupan sehari-hari Rasulullah, masih ada orang-orang terdekatnya yang hobinya mabuk-mabukan. Lalu apakah Rasulullah dima saja dengan perbuatan yang dilakukan Nuaiman? Tentu saja Rasulullah tidak tinggal diam. Berkali-kali Nuaiman dihukum. Setelah dihukum kemudian bertobat, Nuaiman lagi-lagi mengulangi hobinya, yaitu mabuk-mabukan. Setelah bertaubat, Nuaiman akan mengulanginya lagi dan lagi. Maka ketika itu sahabat menjadi jengkel. Bahkan ada yang marah dan menganggap Nuaiman sudah melecehkan hukum Allah. Ada juga seorang sahabat yang sangat marah. Ia melaknat dan melakukan sumpah serapah. Semoga Allah melaknatmu Nuaiman, kata sahabat itu. Rasulullah yang mendengar hal itu, beliau segera menegur sahabat yang marah itu. Jangan begitu. Walaupun Nuaiman itu seorang pemabuk, TPI dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, ternyata kenakalan, kejahilan dari Nuaiman tidak membuat Rasulullah membencinya. Rasulullah justru merasa terhibur jika bersama si kocak ini. Rasulullah sampai bersabda, aku belum pernah dibuat gembira oleh orang seperti Nuaiman membuatku gembira. Sahabat beriman, Ibnu Majah menceritakan bahwa suatu ketika Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu saat ini meliputi wilayah Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Umumnya orang-orang Quraisy masa itu, mereka melakukan perjalanan untuk berdagang. Mereka membawa dagangan dari Makkah untuk dijual ke Syam dan sebaliknya. Mereka membeli dagangan dari Syam, kemudian dijual di kota Makkah. Ketika itu Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta izin. Ya Rasulullah, saya mau minta izin. Saya mau mengajak dua orang sahabat kita untuk berdagang. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang mau engkau ajak? Abu Bakar kemudian menjawab, Nuaiman ya Rasulullah, sambil tersenyum. Dan juga Suwaibith bin Harmalah ya Rasulullah. Dan untuk memastikan, Rasulullah bertanya kembali, benar kau ajak Nuaiman? Abu Bakar menjawab, iya ya Rasulullah, karena Nuaiman ini orangnya nyeleneh. Karena itu Rasulullah memastikan kembali. Maka berangkatlah Abu Bakar dan rombongannya ke Syam. Dan semua juga sudah diberi tugas masing-masing oleh Abu Bakar, kecuali Suwaibith dan Nuaiman. Sesampainya di Syam, Abu Bakar bertanya dengan Suwaibith, wahai Suwaibith, kamu pengennya kerja apa? Terserah engkau saja, jawab Suwaibith. Karena Suwaibith ini orangnya jujur dan penurut, maka Suwaibith diberi tugas untuk menjaga makanan. Karena tegas, amanah dalam menjaga kepercayaan, maka semuanya sudah mendapatkan pekerjaannya, kecuali Nuaiman. Kemudian Nuaiman bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pekerjaan yang harus saya lakukan? Kemudian Abu Bakar menjawab, kalau kamu Nuaiman, lakukan saja apa yang kamu suka, terserah kamu. Dan hari itu semua sibuk dengan pekerjaannya. Abu Bakar sibuk dengan bertransaksi barang, dan lainnya juga sibuk dengan aktivitasnya. Tibalah waktu siang,
Nuaiman tiba-tiba merasa lapar tapi Nuaiman tidak punya uang. Kemudian dia menuju ke tempat rombongan, dicarinya makanan, tapi tidak menemukannya. Akhirnya Nuaiman bertemu dengan Suwaibith yang sedang menjaga makanan. "Wahai Suwaibith, beri saya makan. Saya sudah sangat lapar." Tapi Suwaibith menolak memberikannya dengan berbagai cara. Nuaiman membujuk dan merayu Suwaibith. Ia mencoba menaklukkan hatinya supaya kasihan dan memberinya makanan. Karena memang Suwaibith sangat menjaga amanah IRG sudah ditugaskannya. Lalu Suwaibith mengatakan, "Ya Nuaiman, ini bukan roti saya. Saya di sini hanya menjaga saja. Saya tidak bisa memberikannya kepada siapapun, termasuk pada dirimu." Kemudian Nuaiman menjawab, "Tolong beri makanan saya Suwaibith, atau saya akan buat masalah sama kamu." Nadanya mengancam, dan berkatalah di dalam hati Suwaibith berkecamuk, "Bagaimana ini? Rasulullah saja dikerjain, apalagi saya?" Tapi dengan pendirian yang kuat, Suwaibith mengatakan, "Saya tidak akan memberimu makanan sampai Abu Bakar datang." "Ya sudah, kalau memang itu YG kamu mau, saya akan buat masalah sama kamu." Karena tidak diberi makanan, akhirnya Nuaiman pergi meninggalkannya dan berharap mendapatkan makanan gratis. Tiba-tiba matanya melihat sekumpulan orang yang ternyata mereka adalah penjual budak. Lalu Nuaiman menemukan sebuah ide gila. Melangkahlah Nuaiman ke perkumpulan itu. Lalu Nuaiman mencari tahu berapa kira-kira harga budak yang ada di situ. Ternyata umumnya harganya berkisar 100-300 dirham. Nuaiman kemudian mendekat ke penjual budak. "Pak, saya punya budak yang mau saya jual murah. Kamu mau beli atau tidak?" tanya Nuaiman. "Memangnya berapa harganya?" tanya penjual itu. "Aku menjualnya untukmu 20 dirham saja, karena dia memiliki sedikit masalah," kata Nuaiman. "Makanya aku berniat menjualnya dengan harga sangat murah." "Emang apa masalahnya?" kata penjual itu. Kata Nuaiman, "Dia itu nggak mau mengakui kalau dia itu seorang budak. Dia selalu mengaku dia itu manusia yang merdeka. Itu saja cacatnya. Selebihnya dia sangat kuat, dia sangat amanah dalam bekerja." Mendengar itu semua pedagang tiba-tiba sudah berkumpul dan ingin membeli budak itu. Kemudian Nuaiman membawa penjual itu ke suatu tempat dan mengatakan, "Coba kau lihat orang yang sedang berdiri itu di depan kotak roti. Dia itu budak punyaku. Sekarang bayar dulu uangnya dan kalian boleh membawanya pergi." Kata Nuaiman, maka si pedagang itu segera membayarnya dan bergegas ke orang yang ditunjuk Nuaiman sebagai budaknya. Dan tahukah siapa orangnya yang dijual Nuaiman? Tidak lain, ia adalah Suwaibith. Maka tentu saja Suwaibith menolak dibawa. Ia meronta-ronta, berteriak, "Aku bukan budak, aku ini orang merdeka." Namun pembeli itu tidak mau tahu, karena yang ia tahu, Suwaibith adalah budak yang tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah seorang budak. Seperti yang sudah diceritakan oleh Nuaiman. Setelah itu, Nuaiman membeli makanan dengan hasil penjualan Suwaibith. Tidak lupa, dia juga membeli oleh-oleh untuk sanak kerabatnya. Tak lama kemudian Abu Bakar datang. Beliau bingung karena mendapati Suwaibith tidak berada di tempatnya. Padahal sudah waktunya makan, semua orang sudah lapar, dan kunci makanan ada pada Suwaibith. Lalu Nuaiman dengan enaknya mengatakan, "Suwaibith sudah aku jual ya Abu Bakar. Loh, bagaimana kamu menjualnya?" Maka Nuaiman menceritakan dengan jujur semua yang terjadi. Setelah Abu Bakar mendengarkan cerita dari Nuaiman, Abu Bakar minta diantarkan ke tempat penjualan budak. Maka dibelinya Suwaibith, yang sementara waktu menjadi budak dengan menggunakan uang Abu Bakar. Dan sekarang Suwaibith menjadi orang merdeka lagi. Singkat cerita, mereka kembali ke Makkah. Maka diceritakanlah tentang kisah dijualnya Suwaibith oleh Nuaiman kepada Rasulullah. Perawi mengisahkan bahwa setelah mendengarkan kisah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak hingga para sahabat dapat melihat gigi geraham beliau. Perawi lain ada yang mengatakan, sampai setahun setelah kejadian itu terjadi, Rasulullah masih sering menceritakan kisah penjualan Suwaibith ketika ada tamu yang datang kepada beliau. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, memetik hikmahnya sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Fathul Bari. Tidak termasuk syarat mencintai Allah dan Rasulullah harus terbebas dari semua dosa. Untuk mencintai Allah dan Rasulnya, tidak harus selalu suci lahir dan batin. Seorang pendosa pun berhak mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.